Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Oyuti, NPM 792122864. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi regulasi pemerintah UMKM. Regulasi pemerintah tentang UMKM terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau bisa disingkat dengan PPUMKM, telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja pada 16 Februari 2021 lalu. PPUMKM tersebut mengubah beberapa ketentuannya yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, atau bisa disingkat dengan UU UMKM. Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Kriteria UMKM dalam pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PPUMKM sebagai perbandingan berikut. Ini adalah perbandingannya. Dalam segi indikatornya, pengelompokan UMKM. UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Karyawan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajibannya. PPUMKM. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil perjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Indikatornya untuk yang kedua, kekayaan bersih atau modal usaha. Ini UMKM-nya ada 3 poin. Yang pertama, usaha mikro paling banyak 50 juta. Yang kedua, usaha kecil lebih dari 50 juta, paling banyak 50 juta. Yang ketiga, usaha menengah lebih dari 500 juta, paling banyak 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Baik, di segi PPUMKM-nya itu ada 3 poin juga. Yang pertama, usaha mikro paling banyak Rp 1 miliar. Yang kedua, usaha kecil lebih dari 1 miliar, paling banyak 5 miliar. Yang terakhir, usaha menengah lebih dari 5 miliar, paling banyak 10 miliar. Untuk yang terakhir, indikatornya hasil penjualan tahunan. Dari segi UMKM-nya, ini ada 3 poin juga. Yang pertama, usaha mikro paling banyak 300 juta. Yang kedua, usaha kecil lebih dari 300, paling banyak 2 miliar. Yang ketiga, usaha menengah lebih dari 2,5 miliar, paling banyak 50 miliar. Untuk PPUMKM di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, usaha mikro paling banyak 2 miliar. Yang kedua, usaha kecil lebih dari 2 miliar, paling banyak 15 miliar. Yang terakhir, usaha menengah lebih dari 15 miliar, paling banyak 50 miliar. Pembinaan UMKM di sini ada 2 poin. Untuk poin pertama, pembinaan perlu dan sering dilakukan yang mana telah sering dijelaskan di pertemuan sebelumnya terkait tentang strategi dalam memajukan UMKM yang ada. Jadi perihal strategi ataupun pemetakan dalam UMKM tersebut ini di materi yang sebelumnya saya jelaskan itu sudah tertera. Untuk poin yang kedua, dan terulang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Etika dalam bisnis. Yang pertama itu ada jujur. Karena jujur merupakan salah satu kesuksesan untuk menjalankan suatu usaha. Yang kedua, komunikasi secara berkala dengan pembeli. Jadi komunikasi kita ini harus baik dan juga harus mampu mengetahui karakter ataupun kapasitas pembeli. Jadi bagaimana cara kita menyikapi terhadap pembeli. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik saat berbicara. Jadi harus juga menggunakan bahasa yang baik agar pembeli itu tidak membosankan untuk menanyakan hal-hal yang diinginkan. Yang keempat, berkelakuan sopan. Jadi sudah jelas ya, harus sopan santun dari segi etika ataupun dari segi tingkah laku kita, bagaimana kita menyikapi pembeli. Yang keenam, berpakaian rapi. Nah, jadi pakaian kita juga harus rapi, harum, intinya layaklah sebagai penjual kayak gitu. Untuk yang terakhir, selalu ucapkan terima kasih. Nah,
harus selalu mengucapkan terima kasih. Karena kenapa? Ucapan terima kasih ini adalah, salah satu penghargaan terhadap orang lain. Karena orang lain ini, pembeli khususnya, tidak butuh dihormati, dia dihargai itu sudah lebih dari cukup. Mungkin, itu saja ya, sedikit singkat penjelasan dari saya pribadi. Apabila ada kekurangan ataupun, hal-hal yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.